Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk siang ini, karena tadi ada permintaan untuk online saja karena banyak yang izin begitu ya. Jadi mungkin kalau lewat online kan bisa semua menghadiri begitu. Untuk perkuliahan ini sebenarnya saya hanya checking untuk artikelnya, apakah ada kesulitan untuk membuatnya kemarin barangkali pindah ke ke template jurnalnya barangkali. Sudah dicoba dibuat kan ya. Jadi untuk tugas akhirnya besok artikel terkait budaya kemarin yang sudah Bapak Ibu coba tulis barangkali ada yang sudah kemarin untuk perangkat dan sebagainya. Kemudian saya minta melengkapi untuk metodologi, kemudian untuk introduction, kemudian dan seterusnya untuk menjadi sebuah artikel lengkap. Dikumpulkannya bukan hari ini tapi pada saat ujian. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan eh, apa namanya artikel tersebut. Jadi kenapa saya mintanya artikel karena harapannya Bapak Ibu selain belajar tentang merancang pembelajaran berbasis budaya juga menuangkannya dalam bentuk tulisan karena untuk luarannya adalah begitu. Jadi artikelnya itu nanti merupakan hasil karya Bapak Ibu yang berupa ide, gagasan atau barangkali malah sudah dilakukan di kelas. Jadi men-share ide atau praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan ke dalam bentuk artikel begitu. Nah, untuk menuliskannya Bapak Ibu bisa mencoba menuliskan menggunakan template yang kemarin saya kirim. Kemarin ada yang tanya, Bu, itu kok 4.000? Iya, itu 400 sepertinya kelebihan 01. Oke, jadi bisa menggunakan template jurnal tersebut. Kemudian masih dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu ditranslate ke bahasa Inggris. Yang penting Bapak Ibu bisa mencoba mengungkapkan ide-idenya dalam bentuk artikel begitu. Ya, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait hal itu, Bapak Ibu? Ya, sebenarnya mau checking artikelnya, tapi untuk checkingnya barangkali tidak mesti lewat Zoom ya, nanti bisa checking lewat. Ini kemarin ada beberapa juga yang sudah mengirimkan ke saya minta dicek, tapi saya hanya mengkoreksi dari sisi template-nya aja, belum dari sisi kontennya. Kalau kontennya kemarin belum saya balas ke sisi konten karena kemarin masih saya sambi-sambi begitu. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ada yang sudah selesai mau mengirimkan ke saya apa adanya, misalnya Bu ini saya kurang gimana, saya persilahkan begitu. Baik. Em, ya, ini mau checking apa? Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Saya Bu Niken. Oke, silahkan Bu Rike. Ya Bu, saya masih agak bingung untuk jurnal. Template-nya itu kita harus mendownload atau mencontoh yang seperti contohnya Bu Niken itu, Nji? Oh, jadi template itu adalah semacam wadahnya. Tulisan Bapak Ibu itu dimasukkan ke template tersebut. Jadi bentuknya, bentuk hurufnya, kemudian semacam wadahnya. Kalau artikel kemarin itu dari sisi kontennya, isinya seperti itu. Tapi untuk bentuknya mengikuti template. Template itu semacam apa ya istilahnya? Em, jadi kalau ke bentuknya itu ke jurnal yang template-nya itu. Saya bingung bahasa Indonesianya template apa ya? Kalau yang dua contoh itu maksud saya isinya itu seperti itu. Jadi isinya itu salah satu contohnya dua artikel itu, tapi nggak mesti bentuknya seperti itu. Kemarin kan barangkali contoh artikel kalau bentuknya itu yang di kelas sama yang tidak di kelas seperti apa. Contohnya seperti itu, tapi kalau template itu beda lagi. Template itu wadahnya. Jadi ke bentuk artikelnya itu ke bentuk template-nya itu. Oh, Nji, Nji. Ya, kalau yang saya Bisa contohkan mencontoh wadahnya gitu ya Bu ya? Kalau wadahnya bukan mencontoh, tapi harus. Jadi harus ke Oh, bentuk itu. harus seperti itu. Iya, Oh, iya. Nji. Kalau wadahnya harus. Jadi template-nya itu harus. Kan di sana ada ukuran
hurufnya, bentuk, bahkan miring sama enggaknya, tabelnya. Kalau template itu wajib mengikuti. Tapi Oh, kalau nggih. isi kontennya, nah itu bisa ke contoh jurnal yang kemarin. Begitu. Oh, nggih, terima kasih sekali Bu Niken. Ya, sami-sami Bu Rika. Pun. Sami-sami. Nah, untuk menuju ke template-nya, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, kemarin saya bilang bahwa tidak perlu memikirkan bentuknya. Bapak Ibu bisa copy pastenya pakai nih, barangkali nih ya, kemarin saya carikan jurnalnya nih. Misal memindah template, Bapak Ibu sudah menulis, kemudian mau memindah template. Saya carikan dulu kemarin tuh. Bentar. Hmm. Ya mungkin saya peragakan cara memindah template kali ya. Oh, tapi ini yang sudah ada ya. Saya carikan ya masih template-nya. Kemarin. Oke, barangkali saya ini dulu. Ini yang saya berikan ke Bapak Ibu ini kemarin ya, template-nya ya. Saya download lagi. Saya lupa naruh kemarin kemana. Ya, Ya. Bu Niken boleh direkam Bu. Barangkali nanti saya masang. Apa, Mi? Hah? Lu ngasih aku kan? Oke, barangkali saya cari misalnya, misal ya Bapak Ibu, kemarin itu, ah, Itu kamu dapat sini. Halo, Mbak. Halo. Ya. Kamu harus suara nyala loh. Oh, oke baik barangkali ini ya Bapak Ibu, misal ini saya ini punya mahasiswa S1 kemarin. Bentar, saya save as dulu. Hmm, oh, bentar. Kita itu kelas apa? Ini pedagogi berbasis budaya ya. Bentar, ini contoh praktek. Bentar, bentar ya Bapak Ibu.
Oke, baik. Nah, misalnya Bapak Ibu punya tulisan begini ya. Jadi ini kalau ini kebetulan dari mahasiswa S1 kemarin, bentar, untuk ininya komen. Bentar, saya delete. Oke. Ya, misalnya ini Bapak Ibu punya tulisan tulisan yang mau Bapak Ibu submit ke jurnal, tapi ternyata dari tulisannya ini eh, Bapak Ibu mau memindahkannya ke template jurnal yang ini kemarin yang saya kasih. Nah, kan bentuknya beda ya Bapak Ibu, ini bentuknya beda. Nah, oke. Awalnya bentuknya seperti ini, kemudian mau dipindah ke bentuk di sini. Nah, bagaimana caranya? Karena namanya template itu wajib harus sama. Maka Bapak Ibu bisa apa namanya? Mengcopy, misalnya dari yang sebelah kiri ini saya copy. Ini Bapak Ibu bisa di-copy gitu ya. Copy. Kemudian mau dipindah ke yang bentuk di sebelah kanan. Maka Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, loh itu harus 2022 versionnya Times New Roman, 16 PT, bold, justify, dan seterusnya. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal, ini pastenya itu nanti jadi paste. Bapak Ibu ngambil paste spesial. Jadi kemarin pas di kelas itu saya minta pastenya pakai paste spesial. Kemudian pilihlah yang unformat text. Nah, paste spesial, kemudian pilih unformatted text, kemudian di OK. Maka nanti bentuknya otomatis ini tadi Times New Roman sesuai yang di sini tadi. Demikian pula abstraknya. Abstraknya ini tinggal Bapak Ibu copy, kemudian dipindah ke sini. Ini kan yang pindah yang di sini kan di sini abstraknya dimintanya berarti ini pakai ini ya apa namanya miring ya apa cetak miring. Nanti kalau Bapak Ibu pastenya itu ini paste, nah ini kan harusnya 12 ukuran hurufnya Times New Roman. Tidak perlu dipikirkan meskipun yang di sebelah kiri tadi beda bentuknya. Kalau Bapak Ibu pakai paste spesial, kemudian pilih unformat text, maka otomatis sudah sesuai di template jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubah-ubah yang lain. Nah, ini nanti yang tulisan font dan sebagainya ini dihapus saja yang ininya. Nah, ininya dihapus. Begitu Bapak Ibu, ini dihapus. Nah, bentuk introduction-nya di sini. Nah, ini. Nanti tinggal memindah dari sini ke sana. Ini kan spasinya juga beda ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa di-copy. Ini salah satu contohnya. Ini saya copy. Kemudian nanti di sini nih, maka Bapak Ibu pastenya pakai paste spesial, kemudian pilih yang unformat text, dan di-OK-kan. Nah, sudah. Formatnya sudah sesuai yang di jurnal yang mau kita tuju. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih mudahnya begitu. Jadi kalau format, template yang saya berikan itu harus diacu. Template-nya harus persis. Sebentuk hurufnya, kemudian panduannya. Bahkan nanti ke bentuk tabel dan semuanya harus persis ke jurnal yang sebagai template-nya. Begitu. Itu kalau template. Barangkali sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti kalau di template-nya ini misalnya ya Bapak Ibu, tabel, maka bentuk tabelnya nanti harus seperti ini. Tidak boleh enggak, harus. Kalau namanya template itu harus diikuti. Begitu. Kalau mau mengacu gambar, maka judul gambarnya di sini, bahkan di sininya harus persis. Begitu. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan, caranya sama, tadi bisa paste, copy, kemudian paste spesial, unformat text. Begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang akan ditanyakan terkait hal itu. Oke, atau ada hal lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya Bu, Oh iya, silahkan Pak Yoga. mau tanya, itu kan besok dikumpulkan ketika ujian nih, atau UAS nih. Iya, iya. Nah itu sebelum UAS apakah kita ada seperti konsultasi agar ada revisi atau
apa adanya ketika UAS gitu. Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi saya tadi sampaikan kalau misalnya mau apa namanya semacam bimbingan boleh, jadi bisa dikirimkan misalnya terkait kontennya atau apanya, boleh silahkan dikirimkan ke saya. Tapi kalau kelas sepertinya nggak ada kelas, jadi sudah nggak ada kelas begitu. Nggih, Bu, berarti japri nggih ke jenengan nggih. Iya Pak Yogo. Oh nggih, nyebut matur nuwun, Bu. Ya, sama-sama Pak Yogo. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jadi jika ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Tapi jika misalnya sudah aman, nggak masalah, jadi tinggal dikumpul aja begitu. Saya Bulikan, Silahkan monggo Bu Sri. Nun Sewu, karena yang kemarin itu saya mendahului, jadi saya tidak tahu informasi yang terakhir. Ya. Dan Nun Sewu untuk nanti yang artikel, apakah ada batasan-batasan, misalnya topiknya harus seperti ini, ataukah memang semua yang berbau pedagogi budaya, Bulikan? Mohon arahannya, matur nuwun. Oke, baik. Jadi artikelnya itu sebenarnya kita susun udah dari awal perkuliahan kemarin ya. Jadi kenapa saya minta, jadi kenapa saya minta untuk membuat rancangan pembelajaran dan sebagainya itu kemarin arahannya adalah untuk ke artikelnya ini. Jadi kemarin itu kalau apa namanya ada praktek baik yang sudah ada dilakukan di sekolah atau mungkin ada sesuatu yang di kelas kemarin seperti apa. Kalau yang di kelas adalah yang di kelas. Kalau kan kemarin budaya itu posisi budaya dalam pendidikan itu kan ada yang belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, kemudian ada yang belajar berbudaya. Nah, dari sana kemarin saya minta untuk menuliskan praktek-praktek tersebut. Jika yang di dalam kelas, maka kemarin ada yang membuat RPP-nya atau mungkin modul ajarnya kalau yang di K13 dan seterusnya. Kemudian saya minta pindah ke result dan discussion. Kemudian kemarin saya minta nambahi untuk di method. Kemudian saya minta untuk melengkapi semua mulai dari judul sampai ke akhir di daftar pustaka. Nah, itu yang dikumpulkan begitu, Ibu. Nggih, matur nuwun Bulikan. Ya, sami-sami Bu Sri. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi memang untuk apa mata kuliah ini kan kemarin sebenarnya apa sih pedagogi berbasis budaya, kemudian karena Bapak Ibu sudah melaksanakannya, berarti kan tinggal untuk men-share seperti apa yang sudah dilakukan, dan Bapak Ibu kemarin sudah melakukan presentasi terkait pembelajaran berbasis budaya atau posisi budaya dalam pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu, atau sesuatu yang Bapak Ibu ketahui, atau tentang menggali budaya untuk bisa dibawa ke pembelajaran. Kemarin sudah dipresentasikan semua, sepertinya sudah hampir semua dari Bapak Ibu mempresentasikan dan kita sudah melakukan beberapa semacam pembulian terhadap tugas yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, itu kurangnya adalah belum Bapak Ibu tulis dalam artikel sehingga nanti untuk kenapa ke artikel? Harapannya nanti artikel ini bisa menjadi sesuatu tulisan yang bagus yang bisa kita share terkait ide-ide kita atau mungkin praktik baik yang sudah kita lakukan. Begitu Bapak Ibu terkait pedagogi berbasis budaya yang sudah dilakukan begitu. Saya tanya Bu Niken, Monggo Pak Arief. untuk tugas itu kami mengumpulkan artikelnya dalam format tertentu seperti yang tadi diajarkan atau seperti biasa tugas kuliah itu, Bu. Jadi untuk tugasnya yang ke prodi itu kan dikumpulkan dalam bentuk printout. Nggih, format temnya pakai yang kita template sudah yang saya kirim. Yang saya kirim itu, Pak. Ya, Bu. Ya, jadi di WhatsApp grup kan saya kirim untuk template-nya, kemudian saya berikan contoh-contoh dari jurnal lain yang barangkali bisa diacu untuk bagaimana menuliskannya. Apakah itu yang ditanyakan Pak Arief? Kalau yang dikumpulkan ke prodi print out, tapi yang nanti akan saya sediakan link Google Drive karena tetap
harus dicek dari Oh, nggih. ya, ya, jadi saya cek Dua-duanya nggih. iya, dua-duanya, Pak. Nggih, Bu, matur nuwun. Terus kami, Pak. Bu, saya satu lagi, Bu. Oh ya, silahkan Pak siapa ya? Eh, Pak Yugo. Ya, Yugo, silahkan. Pak Yugo. Kemarin ada tugas juga dari mata kuliah lain yang mengharuskan ada karya yang dihakikan. Nah, apakah artikel ini bisa dihakikan, Bu, nantinya? Dan itu harus menyertakan dosen yang mengajar di Digas UPY. Ngoten, Bu. Kalau enggih kan berarti mencatutkan nama Bu Niken. Oh ya, baik. Jadi untuk tugas ini bukan dihakikan, ini nanti akan disubmit tapi belum disubmit. Jadi mohon jangan disubmit ke jurnalnya karena saya belum ngecek. Jadi untuk submitnya enggak, ini hanya membuat saja. Karena kalau submit ke jurnalnya pasti otomatis di-reject karena jurnal tersebut mengharuskan berbahasa Inggris. Jadi untuk tugas ini hanya untuk latihan saja. Nanti akan saya pilih beberapa, barangkali ada yang akan saya pilih beberapa untuk barangkali bisa ditindaklanjuti disubmit ke jurnal. Tentu saja kalau yang ditindaklanjuti untuk submit ke jurnal nanti saya sebagai nama kedua. Tapi memang barangkali tidak semua akan saya kirimkan. Jadi hanya saya pilihin saja. Oh, berarti kalau mau dihakikan itu harus terbit di jurnal atau Oh, manuskrip beda. saja bisa Oke, dihakikan. kalau di artikel nggak dihakikan, beda. Bukan, maksudnya saya hubungkan, ini kan tugas jenengan, nah sekalian juga saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah lain yang di sana hanya menyertakan yang penting ada hakinya, tidak apa gitu, tidak mengharuskan jurnal atau karya apapun, yang penting dihakikan, ngoten Ibu. Yang penting hakinya itu bukan bukan apa yang dihakikan, tapi yang penting hakinya. Oke, baik. Tapi kalau artikel kan tidak dihakikan ya, Pak. Dari Pak siapa itu? Atau Bu siapa? Pak Agung, Bu. Oh iya, Agung, Bun. iya. Kan kalau dihakikan mestinya yang dihakikan misalnya ya Bapak Ibu mohon maaf. Barangkali Bapak Ibu kemarin di tugas saya ada membuat modul ajar. Nah, modul ajarnya dihakikan tentu saja untuk ke sana ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi prosesnya itu ya produknya itu dihakikan. Kalau artikel dihakikan, misal dihakikan maka tidak bisa disubmit ke jurnal nanti. Nggak bisa double. Oh, ngoten nggih. Oh, ya sudah. Ya, Bu, matur nuwun, tak hakikan mawon, dan saya juga mengerjakan punya Pak Agung, tapi tugasnya Bu Niken. Itu pripun? oke. Kalau mau dihakikan silahkan, tapi bukan artikel Bapak. Barangkali modul ajar yang dihasilkan di mata kuliah ini silahkan kalau mau dihakikan. Oh, nggih, Bu. Ya, kalau mau dihakikan, misalnya kemarin kan di awal saya minta bikin RPP atau barangkali modul ajar. Kemudian Bapak Ibu menghakikan, misalnya membawa nama saya dan Pak Agung, misal, karena mau di tugasnya Pak Agung sekaligus di tugas saya, misalnya. Bisa membawa nama saya dan Pak Agung. Tapi kalau artikelnya tolong jangan dihakikan ya. Artikelnya itu nanti beda lagi ininya. Nggih, Bu. Ya, Matur nuwun. sami-sami Pak Yogo. Ada lagi Bapak Ibu barangkali? Saya mungkin Monggo Bu Rike. ini untuk makalah ini ada batasan halamannya tidak ya Bu? Karena yang kemarin punya saya itu saya hitung kok lebih dari 20 halaman. Apakah ada pembatasan halaman Bu? Kalau disertakan dengan RPP-nya. Oke, baik, mohon saya jawab. Jadi RPP-nya tidak disertakan, Ibu. Oh, nggih. Dan ini bukan makalah, Ibu. Ini bentuknya artikel. Jadi nanti kalau makalah beda lagi. Nggih, nggih. Nanti kalau RPP-nya disertakan, nanti silahkan disertakan, tapi di bawahnya. Jadi tidak. Jadi di bagian terpisah. Nanti misalnya ada folder. Di folder untuk mengumpul nanti ada nama Ibu, ada artikel. Kemudian silahkan untuk RPP-nya itu sekaligus ditaruh di situ nggak apa-apa, tapi tidak dijadikan satu file. Jadi dipisah. Oh, nggih, nggih. Oke, Nggih, matur nuwun Bu Niken. sami-sami Bu Rike. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Barangkali mungkin
Itu ya Bapak Ibu nanti silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan bisa dikirimkan ke saya hal yang perlu didiskusikan untuk pertemuan hari ini. Barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin saya tutup dan sampai jumpa di ujian atau di barangkali kalau yang di Japri-Japri. Ya. Ya, baik. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, saya tutup dulu untuk perkuliahan hari ini. Jadi selesai cepat ya. Kalau di kelas biasanya banyak yang ditanyakan karena sambil praktek. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Barangkali sampai ketemu di, nggak tahu di semester selanjutnya saya masuk kelas ini atau enggak. Karena kan biasanya diacak lagi begitu. Baik, saya akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Niken untuk Sama-sama. pendampingan. Tetap semangat Bapak Ibu, tugasnya banyak. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sehat selalu Bu Terima Niken. kasih, Bu. Amin, amin.